Assalamualaikum. Bertemu kembali di channel Luki Hermanto, channel yang membahas seputar wedding fotografi dan tutorial fotografi. Dalam video kali ini saya ingin share sebuah lensa yang sudah saya miliki dari tahun 2013 dan sampai sekarang saya gunakan baik untuk foto wedding ataupun foto prewedding ataupun foto-foto yang membutuhkan foto yang agak close up dan bokeh. Lensa tersebut adalah Canon EF 85mm f1,8 USM. Seperti apa alasan kenapa saya memiliki lensa tersebut dan apa kelebihan dan kekurangannya? Yuk simak video berikut sampai selesai. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe karena di channel ini kita akan bikin video-video yang bermanfaat. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, matur nuwun. Jadi lensa ini sudah saya miliki mulai dari tahun 2013 dan alhamdulillah sampai sekarang masih tetap saya pergunakan, baik itu untuk foto-foto yang sifatnya candid, kemudian foto yang menghasilkan foto yang bokeh, dan terkadang saya gunakan untuk foto-foto yang freelancing ataupun lensa yang tidak pada dudukan di mount kamera. Jadi lensa 85mm ini ketika kita gunakan untuk foto-foto freelancing itu bakalan bisa mendapatkan foto yang istimewa. Alasan kenapa saya membeli lensa ini yaitu, alasan yang pertama yaitu bokeh. Seperti kita ketahui ada tiga hal yang bisa membuat foto itu bokeh. Salah satunya yaitu focal length yang tele ataupun yang agak panjang. Jadi lensa 85mm ini bagi saya itu sudah ataupun focal length yang sangat ideal, jadi kita tidak perlu terlalu jauh dari point of interest kita ataupun dari objek kita ataupun dari klien kita. Dengan lensa 85mm ini kita masih bisa untuk berkomunikasi dengan nyaman dengan klien. Namun ketika kita gunakan lensa 135mm itu lumayan agak jauh sekali, apalagi kita gunakan kamera APS-C. Jadi waktu tahun 2013an itu saya masih menggunakan kamera APS-C. Lensa 85mm dengan kamera APS-C itu jika di equivalent kan itu sekitar 135mm ketika menggunakan kamera full frame. Ya lumayan agak jauh, namun nggak sejauh ketika kita gunakan lensa 135mm di kamera APS-C. Bagi saya 85mm ini adalah focal length yang ideal ketika kita ingin foto yang agak bokeh ataupun foto yang bokeh istimewa. Alasan yang kedua yaitu close up. Untuk foto-foto wedding ataupun foto prewedding itu saya menginginkan ataupun saya mewajibkan bahwasanya harus ada foto yang close up. Maka dari itu saya memilih 85mm ini karena 85mm ini tidak perlu terlalu jauh dari klien. Jadi dengan menggunakan lensa 85mm ini, foto close up itu ataupun foto-foto yang crop yang agak ketat itu masih bisa kita dapatkan, dan yang pastinya lensa 85mm ini sangat minim distorsi ketika kita gunakan untuk foto-foto portrait ataupun foto-foto close up. Jadi 85mm ini sudah lebih dari cukup lah untuk menghasilkan foto-foto close up dan bokeh. Alasan yang ketiga yaitu untuk bisa mendapatkan foto candid yang natural. Lensa 85mm ini saya merasa bahwasanya klien itu terkadang malah tidak menyadari bahwasanya kita ada di sana untuk mengambil gambar. Terkadang ada beberapa klien itu memberikan komentar, loh ini fotonya kapan, ataupun loh kok saya difoto di kondisi yang seperti ini. Mereka itu tidak sadar bahwasanya di sana sudah ready dengan lensa yang agak panjang ataupun lensa 85mm ini. Jadi klien itu nggak merasa terganggu sehingga ekspresi dari klien itu masih bisa kita dapatkan secara natural karena klien tidak terintimidasi oleh kita yang terlalu dekat dengan menggunakan kamera ataupun menggunakan lensa yang agak lebar. Jadi ketika kita gunakan lensa yang agak panjang, klien itu bakalan bisa lebih ekspresif, berbeda ketika kita gunakan yang lensa yang agak lebar. Alasan yang terakhir yaitu harganya terjangkau. Lensa 85mm ini di tahun 2013 itu saya membeli secara bekas ataupun second itu seharga 3 juta sekian. Ya mungkin sekarang 2 juta sekian sudah bisa dapatkan lensa tersebut. Jadi bagi teman-teman yang menginginkan foto bokeh, foto yang akan digunakan untuk close up, lensa 85mm ini sangat recommended banget. Oke, itu tadi 4 alasan kenapa saya memilih ataupun membeli
Canon EF 85mm f1.8 USM. Berikutnya yaitu apa sih kelebihan dari lensa ini? Kelebihan yang pertama yaitu bokeh. Sudah saya jelaskan di awal video bahwasanya dengan focal length yang agak panjang dan diafragma yang lebar itu kita bisa menghasilkan foto bokeh yang maksimal. Jadi EF 85mm f1.8 ini sangat sesuai jika teman-teman ingin foto yang bokeh dan tidak terlalu jauh dari klien ataupun dari point of interestnya. Kelebihan yang kedua yaitu diafragmanya yang lebar. Dengan diafragma yang lebar itu, selain kita bisa mendapatkan foto bokeh, itu kita bisa mendapatkan speed yang agak cepat. Makanya lensa-lensa fix itu biasanya disebut dengan fast lens. Jadi kita bisa mendapatkan shutter speed yang agak tinggi ketika kita gunakan di diafragma yang lebar. Kelebihan yang ketiga yaitu fokusnya yang sangat cepat dan senyap. Lensa yang berkode USM itu memiliki karakter fokus cepat dan silent ataupun suaranya sangat minim sekali dari berisik. Kelebihan berikutnya yaitu lensanya sangat tajam. Jadi lensa ini ketajamannya bagi saya itu sudah lebih dari cukup dengan harga yang sangat masuk akal ya. Kalau dibandingkan dengan lensa Sigma ART jelas ketajamannya sangat kalah. Namun ya sekali lagi ada harga ada kualitas. Kelebihan yang berikutnya yaitu bobotnya yang sangat ringan. Bobotnya ataupun berat dari lensa tersebut yaitu sekitar 425 gram. Jadi sangat ringan, dan bagi body yang slim kayak saya ini ya lensa tersebut sangat nyaman untuk kita gunakan dalam pemotretan yang lama. Kelebihan berikutnya yaitu bodinya sangat ringkas. Lensanya ini hanya sebesar ini, jadi nggak terlalu bongsor, nggak terlalu memakan tempat, jadi sangat enak lah ketika kita masukkan ke dalam tas kamera ataupun kita masukkan ke dalam tas pinggang kita atau malah ke tas selempang kita, ataupun kita bisa masukkan ke kantong ataupun ke mana saja karena bodinya yang sangat ringkas. Kelebihan terakhir yaitu lensa ini sangat minim distorsi. Dengan semakin panjangnya focal length ataupun semakin tele lensa tersebut, yang pastinya distorsi akan semakin berkurang, sehingga lensa ini sangat layak ataupun sangat rekomend sekali ketika kita gunakan untuk foto-foto portrait. Oke, itu tadi kelebihan dari Canon EF 85mm f1.8 USM, yang pastinya setiap produk dari manusia itu pasti akan ada kekurangan. Kekurangan dari lensa ini yaitu bodinya sangat plastik banget. Bodinya ini masih kurang elegan lah, dan terasa sangat ya sesuai lah dengan harganya. Saya nggak bisa memberikan kata-kata lain selain ya ada harga ada kualitas. Kekurangan yang kedua yaitu chromatic aberration-nya ini sangat mengganggu ketika kita gunakan di bukaan terlebar. Lensa ini sangat aman ketika kita gunakan di diafragma f2.8, itu sangat aman sekali dari chromatic aberration. Jadi chromatic aberration ini adalah biasanya sih di pinggiran-pinggiran foto itu, terutama di backlight ya, itu biasanya muncul ataupun membuat sebuah garis dengan berwarna ungu ataupun warna-warna yang ya sangat mengganggu lah ketika kita gunakan di bukaan terlebar. Jadi lensa ini tidak rekomen ketika kita gunakan di f1.8 ataupun bukaan terlebarnya ketika kondisi backlight. Namun ketika kondisinya tidak ada backlight itu masih bisa lah. Namun ketika kondisi backlight jangan sekali-kali menggunakan open wide ataupun bukaan terlebar. Kekurangan berikutnya yaitu butuh speed yang agak tinggi. Seperti kita ketahui, lensa 85 ataupun lensa yang semakin tele itu gonjangannya sangat lebih jika dibandingkan dengan lensa-lensa lebar. Jadi lensa ini akan aman ketika kita gunakan speed yang agak tinggi, dikarenakan lensa ini belum ada IS-nya. Jadi kita yang harus mengeset, kita harus menyesuaikan sebisa mungkin 2 kali dari focal length. Misalnya nih di 160 ataupun 180 ataupun lebih di atasnya. Namun bagi teman-teman yang memiliki tangan tripod bisa saja di 100 ataupun malah di 180, sesuaikan dengan kekuatan tangan teman-teman. Jadi sangat disarankan lensa tele itu kita bisa menggunakan 2 kali dari nilai focal length, yaitu di
1/160 atau 180. Oke, itu tadi kelebihan dan kekurangan serta alasan kenapa saya membeli lensa ini. Yang pastinya lensa ini sangat rekomen banget bagi teman-teman yang menginginkan foto yang bokeh, kemudian harga yang terjangkau, lalu menginginkan diafragma yang lebar, tajam, serta ringkas. Jadi lensa ini sangat recommended banget, apalagi ketika kita gunakan untuk foto-foto pose ataupun foto-foto portrait, itu bisa menghasilkan foto yang istimewa. Bagi saya lensa 85mm f1.8 ini sangat layak untuk, ataupun masih layak lah untuk saya gunakan di beberapa tahun ke depan, karena lensa ini sangat mencukupi kebutuhan saya, baik untuk foto portrait, foto candid, dan bahkan terkadang foto produk juga saya gunakan lensa 85mm ini. Ketika saya menginginkan foto-foto yang sangat minim distorsi, itu pasti akan saya gunakan lensa 85mm. Jadi bagi teman-teman yang masih bingung untuk mencari lensa penerus dari lensa 50mm atau lensa tele yang harga terjangkau dengan hasil yang sangat layak, itu lensa 85mm ini sangat recommended banget ya. Meskipun lensa ini sudah keluaran dari tahun lama, namun sangat layak lah untuk kita gunakan saat ini, karena ketika kita buat pencitraan juga masih oke lah ketika kita gunakan untuk pencitraan. Bagi teman-teman yang sangat ataupun suka pencitraan sekali, bisa kita tambahkan HUD untuk bisa membuat ini lebih panjang, tapi bagi saya ini sudah lebih dari cukup. Sementara itu dulu. Bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, atau teman-teman mau menyarankan video apa yang akan saya bikin berikutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat, terus berkarya dengan kerendahan hati, sehat selalu, sukses selalu, dan wassalam.